seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah sekolah, dimanapun itu, tidak mencari orang yang pintar, tetapi pimpinan mencari orang yang bisa diajak kerjasama. Oke, jadi sekarang berarti bahwa pendidikan itu harus dibarengi dengan sebuah pengalaman. Nah, mengapa kalian kuliah S1? Untuk mendapatkan ijazah. Orang yang S1, maka ketika dia sudah mendapatkan ijazah, mereka sudah dikatakan sebagai orang yang telah menempuh sebuah pendidikan. Sedangkan orang yang S1 belum tentu mereka dikatakan sebagai orang yang memiliki pengalaman. Karena belum tentu orang yang selesai dan memiliki ijazah S1, belum tentu mereka pernah berorganisasi. Nah, makanya orang yang dikatakan memiliki pendidikan itu adalah orang yang memiliki ijazah melalui kualifikasi pendidikan, sedangkan orang yang dikatakan memiliki pengalaman itu adalah orang yang telah mengikuti organisasi apapun. Maka antara pendidikan dan pengalaman merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu tahu, pernah nggak kalian bayangkan di Marspai itu ada sebuah syair yang bunyinya seperti ini: melalui pendidikan dan pengalaman ciptakan karya nyata. Nah, itu tidak asal syair, tetapi itu memiliki sebuah makna. Itu yang ciptakan itu adalah senior di atas saya, ada disebut namanya Kak Masri, termasuk dengan semua turunan-turunnya itu ada dibilang Kak Heril, Kak Jihad, semua Kak Baskar. Nah, dia semua yang menyusun itu sehingga ada dibilang Marspai. Ya, jadi tidak asal disusun itu melalui pendidikan dan pengalaman. Itu bukan asal disusun, tetapi di PAI itu adalah selain kita dituntut untuk kuliah dengan pendidikan, kita dituntut juga untuk memiliki sebuah pengalaman untuk menciptakan karya nyata, bukan hanya sekedar karya kata. Nah, jadi karya itu ada dua. Orang bisa berkarya dengan kata-kata. Siapa sih yang tidak bisa berkata-kata? Semua orang bisa. Tetapi karya kata tanpa karya nyata itu sama dengan nol. Jadi karya kata dan karya nyata harus bisa diberi. Nah, itulah yang saya katakan. Jadi makna itu Marspai. Ica sering dinyanyikan itu kalau ada kegiatannya. Selalu. Jangan pernah itu. Saya saja selalu ya. Jadi jangan pernah itu tidak dinyanyikan itu pada saat kalian ada kegiatan, karena boleh jadi yang namanya Mars tidak sekedar sebuah syair, tetapi itu adalah sebuah bentuk bahwa kalian harus memiliki pendidikan dan pengalaman. Nah, oke, sekarang saya ingin mengajak kalian sedikit untuk melihat diri kalian sendiri melalui sebuah organisasi. Ada satu hadis Nabi. Hadis Nabi ini mungkin pernah kalian dengar. Kalau ada anak pesantren atau bukan pesantren bisa kalian dengar. Yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Apa artinya? Kalian adalah pemimpinan. Simpan di bagasi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa Ica saja yang menjadi seorang pemimpin, tapi semua kalian adalah pemimpin. Maka ada dua hal tentunya yang akan ditanyakan sebagai orang yang kuliah sekarang. Yang pertama adalah apakah kalian telah memimpin diri kalian untuk mencari pendidikan, dan yang kedua adalah apakah kalian telah memimpin kalian untuk mencari pengalaman. Jadi itu yang harus kalian inginkan. Pernah juga dengar ada satu hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa artinya? Sesungguhnya anak Adam itu terlahir dari sebuah fitrah. Fitrah itu adalah sebuah potensi manusia. Maka kalian itu lahir dengan membawa potensi. Fa abawahu
au yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunassiranihi. Maka orang tua kalian dan lingkungan kalian yang menjadikan kalian majusi, Nasrani, dan itu artinya apa? Bahwa kalau kalian ingin bodoh, ya silahkan. Kalian ingin pintar, silahkan. Kalian ingin memiliki pengalaman, silahkan. Bahkan kalian ingin sekolah, silahkan. Kalian tidak ingin sekolah, silahkan. Jadi itu artinya apa? Bahwa untuk mencari pendidikan dan pengalaman itu dimulai dari diri kalian sendiri. Tidak ada pendidikan dan pengalaman yang didapatkan secara gratis tanpa melalui sebuah pengorbanan. Nah, sekarang kita masuk kepada intinya. Intinya itu adalah bagaimana peran organisasi terhadap sebuah perkuliahan yang sekarang kita kuliah dan nantinya kita bekerja. Kita kuliah kan pasti tentunya yang bekerja. Siapa di sini yang kuliah tidak mau bekerja? Tidak ada. Toh? Tidak usah nih, kalau ada yang di sini yang menjawab bahwa saya kuliah di sini tidak mau bekerja, silahkan sekarang melapor jurusan ya. Tidak usah dikasih keluar ijazah 1 bulan di kampung. Nah, di antara kalian tentunya memiliki keinginan untuk semua yang namanya kuliah. Dan setelah kuliah kalian ingin bekerja. Nah, sekarang bagaimana peran organisasi ketika kita ingin bekerja? Sekarang saya ingin menyampaikan. Saya adalah orang yang berorganisasi mulai dari pada saat saya masuk kuliah. Karena pada saat itu di kampus belum terlalu dibuatkan aturan bahwa yang namanya maba itu nanti semester 3 baru bisa berorganisasi. Dulu kami masih bebas, ya, masih bebas. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit kepada kalian bahwa dulu saya berorganisasi mulai dari awal sampai dengan saya mencalonkan sebagai ketua DEMA, akan tetapi tidak terpilih. Tidak terpilih karena saya kalah pada saat itu. Akhirnya saya diwisuda. Dan alhamdulillah pada saat saya tidak terpilih dan saya diwisuda, alhamdulillah saya terangkat menjadi PNS. Nah, apa yang saya ingin katakan kepada kalian? Ketika kalian nanti lulus dalam sebuah perusahaan menjadi guru, kalian semua itu menyandang gelar SPD. Semua di antara kalian memiliki gelar SPD. Akan tetapi siapa yang diistimewakan oleh pimpinan mereka adalah orang yang tidak hanya menguasai ilmunya, akan tetapi memiliki ilmu yang lain yang dimana belum tentu dikuasai oleh orang lain. Misalnya sekretaris. Misalnya ada yang pernah jadi sekretaris. Dalam sebuah sekolah, tentunya ada administrasi yang akan kita susun. Yang namanya guru itu tidak bisa lepas dari yang namanya perangkat. Yang sampai nanti di sekolah ada guru yang biar nomor surat tidak tahu bagaimana caranya nomor surat. Nah, maka itu dari organisasi di situ kalian tanya. Besok-besok kalau kalian tidak ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah misalnya, tidak ada kepala sekolah, kalian ditunjuk untuk menjadi pembuka rapat atau orang yang memimpin rapat di depan orang tua siswa. Terus biar pukul palu atau mungkin membuka rapat tidak tahu, maka disitulah yang membedakan antara orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak berorganisasi. Maka kalian yang berorganisasi akan mendapatkan poin plus atau poin penting dibandingkan orang yang tidak berorganisasi. Dan yakin dan percaya itu, maka ketika kalian nantinya selesai dan kalian ditawari untuk menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah lembaga, maka yakin dan percaya kalian ditawari itu berdasarkan dengan kompetensi kalian. Karena akan nampak di sebenarnya. Mau lihat faktanya, kalau ada yang kita kerjakan, sedangkan ada orang yang duduk saja, mereka tidak memiliki kepedulian untuk ikut serta dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain, maka yakin dan percaya mereka bukan orang berorganisasi. Iya, karena pekerjaan orang yang berorganisasi itu dilandasi dari hati nurani untuk membantu dan melihat antar sesamanya. Nah, maka dari itu, mengapa saya mengatakan bahwa orang yang berorganisasi itu sudah pasti memiliki amal. Karena kenapa? Karena terkadang orang yang berorganisasi biasa melaksanakan pekerjaan yang bukan menjadi pekerjaannya. Karena kenapa? Karena kompetensi yang dia miliki. Oh, tidak bisa si anu. Nah, makanya organisasi itu sangat penting untuk tempat kalian bekerja. Nah, sekarang saya ingin mengatakan seperti ini. Organisasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apa pentingnya? Satu,
yang kita dapatkan melalui organisasi itu adalah setelah kita lulus kuliah. Nah, seperti ini. Ada satu pertanyaan kalau kita pulang di kampung. Kapan kau selesai, Faisal? So, kapan kau selesai, Faisal? Kapan kau selesai, Ica? Kapan kau selesai, Elma? Toh, pasti Pak kalian menjawab akan ada jitu waktunya, mah. Atau teman-teman akan ada jitu waktunya, teman. Nah, selesai lagi pasti kalian ditanya, kapan kau bekerja? Toh, nah, saya tidak ada di pekerjaan ini, tidak ada di pekerjaan ini. Bekerja lagi ditanya lagi, kapan kau itu menikah? So, jadi memang tidak pernah itu terlepas dari namanya masalah. Fakta atau tidak? Fakta kan? Nah, sekarang kalau kalian selesai nanti kuliah, kalian sudah punya ijazah S1, kira-kira kalian mau pergi melamar bawa amplop coklat ke sini, ke sini, ke sini. Ketika kalian pergi saja dan tidak ada orang yang kalian kenal, kira-kira bagaimana itu perbedaannya? Sikapnya antara orang yang kalian kenal dengan tidak kenal. Beda kan? Nah, melalui organisasi ada satu yang bisa kita dapatkan, yaitu menghasilkan sebuah relasi yang bisa kita gunakan untuk kepentingan pekerjaan kita. Sempat ada teman tak yang di luar sukses, ada teman tak yang di luar mendapatkan pekerjaan, ada pekerjaan di sana karena kita kenal melalui organisasi yang belum tentu orang yang tidak berorganisasi melakukan itu, maka mereka akan memberikan kepada kita. Nah, teman kita yang di sana dia rekomendasikan kita, oh kita tahu temanku di organisasi ini bagus ini, karena dia punya kepentingan seperti ini. Maka salah satu keuntungan berorganisasi pada saat kita setelah kerja adalah membangun relasi untuk mempercepat mendapatkan pekerjaan. Ada relasi yang terbangun. Yang kedua, ada sebuah kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi manajerial. Ya, manajerial itu adalah manajemen. Orang yang berorganisasi itu pasti orang yang bisa memanajemen. Pasti kalau kalian berorganisasi akan mengatur antara waktu perkuliahan, waktu berorganisasi, waktu pengkaderan, waktu gajian, bahkan waktu kunjung pacar. Nah, itu kalau ada pacarnya, atau ada kenalannya. Nah, itu kalian semua mengatur. Maka satu yang dimiliki oleh orang berorganisasi adalah manajemen, manajerial, ya. Dan tentunya kalian akan menggunakan itu semua nanti pada saat kalian sudah bekerja. Nah, itu. Yang ketiga adalah apa lagi? Pentingnya organisasi pada saat kita di dunia pekerjaan. Yang pertama adalah orang yang berorganisasi itu akan lebih mendapatkan cepat jabatan dibandingkan orang yang tidak berorganisasi. Karena kenapa? Karena orang yang berorganisasi bisa menyelesaikan 2-3 pekerjaan sekaligus. Sedangkan orang yang tidak berorganisasi hanya dapat melaksanakan satu pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmiah saja. Misalnya PAI itu anjing, pacara itu anjing tahu, kan? Membarasan itu anjing tahu, jadi guru agama saja tahu. Kalau disuruh untuk menghandle semua pekerjaan, misalnya bikin surat, misalnya ngomong di depan umum, menjadi pembina pramuka, toh? Menjadi pembina OSIS, kan menjadi pembina itu macam kesiswaan itu tidak sembarang. Harus orang-orang yang pintar ngomong juga. Harus orang-orang yang pintar untuk memanage, manajerial, mengatur. Bagaimana anak-anak mau diatur kalau kita sendiri tidak bisa atur diri kita? Iya kan? Bagaimana caranya anak-anak mau dengar biar kita sampai di situ berkotek-kotek terus tidak akan didengar kalau kita tidak mampu mendengar. Nah, maka dari itu, dari organisasi itu menghasilkan relasi, kompetensi, apa tadi lagi yang ketiga? Manajerial, maka tentunya itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Tahu enggak? Saya sampaikan sekarang, saya akan bocorkan sedikit. Seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah sekolah, dimanapun itu tidak mencari orang yang pintar, tetapi pimpinan mencari orang yang bisa diajak kerja sama, kerja tim, kerja kolektif. Dan itulah yang kalian dapatkan di organisasi. Bagaimana organisasi bisa jalan kalau kalian tidak bekerja secara tim, secara kolektif. Nah, makanya saya sampaikan sekarang, itulah pentingnya berorganisasi yang kalian dapatkan nanti setelah kalian lulus. Nah, sekarang sudah ada yang namanya ikatan alumni.
dan itu terjadi di periodenya kalian yang menggagasnya. Ya, ikatan alumni ini salah satu fungsinya adalah bagaimana menghimpun senior-senior kalian, bagaimana menghimpun mahasiswa jurusan PAI yang sudah alumni. Satu tujuannya, memperlihatkan kepada kalian pekerjaan nantinya ketika kalian sudah selesai. Maka nanti itu kalau sudah pelantikan ada grupnya nanti. Nah, salah satu fungsi ikatan alumni nanti itu bagaimana memperkenalkan kepada kalian pekerjaan ketika kalian nanti sudah selesai. Maka dari itu besok-besok kalau saya pribadi alhamdulillah beberapa sekolah-sekolah di sini teman-teman saya rekomendasikan untuk masuk di tempat-tempat. Misalnya kalau ada teman saya, kan teman saya di sini ada kemarin butuh guru di yang di Bekam, Alif Cendekia, ada juga di Madrasah Arifah. Banyak. Kalau kalian juga ingin berkompetensi di bidang apapun itu, kalian juga bisa di bidang wirausaha bisa. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah tentunya orang yang dibutuhkan adalah orang yang tidak memiliki satu kompetensi saja, tetapi orang yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki beberapa kompetensi yang bisa menyelesaikan pekerjaan sekaligus. Nah, termasuk itu orang-orang yang berorganisasi. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang dunia pekerjaan, saya katakan bahwa dunia pekerjaan itu adalah tidak seperti dengan dunia kita pada saat kita kuliah. Karena saya sampaikan bahwa kita bekerja itu tentunya ingin mendapatkan yang namanya uang. Tetapi jangan sampai kita ingin mendapatkan uang tetapi dengan cara yang tidak betul. Artinya adalah bekerja tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak memperlihatkan sebuah kualitas pekerjaan. Saya sampaikan kepada kalian besok-besok adik-adikku sekalian, kalau kalian bekerja, jangan sama sekali, ini pesan-pesan ini kepada kalian karena saya sudah bekerja. Bukan berarti bahwa saya pintar, ya, tidak. Saya pesankan kepada kalian. Satu, apa yang harus kalian pegang nanti kalau kalian sudah bekerja? Satu, kejujuran. Ya, orang Cina itu, mengapa kita katakan bahwa orang Cina itu seke? Ya, karena kenapa orang Cina itu walaupun sekenya orang Cina, mereka senantiasa mencari karyawan yang jujur. Satu pesan kepada kalian, atau kalian sudah bekerja. Jadi kalau organisasi untuk tempat kalian menempa kejujuran kalian. Kejujuran dalam hal apa? Kalau kalian dikasih sebuah kepanitiaan, maka laksanakan tugas kalian dengan baik. Ya, jangan saling lempar tanggung jawab padahal menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ya, satu adalah kejujuran. Ini yang paling penting. Banyak orang yang pintar tapi mereka tidak jujur. Akhirnya apa? Kepintarannya mereka itu tidak berguna. Yang kedua, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau kalian dikasih amanah, maka tunaikan dengan tanggung jawab. Yang ketiga adalah tekun dan ulet. Ulet itu artinya adalah bagaimana kita melaksanakan sebuah pekerjaan itu. Kalau bahasanya kita di sini apa tidak panas-panas tai ayam. Apakah itu bahasanya kalau di sini? Kayak dibilang, kalau saya di Hendrik yang biasa dibilang, ros-rosoan. Apakah dibilang kalau di sini? Ada itu biasa orang kalau melaksanakan pekerjaan. Begitu sih. Malasku saya. Saja begitu. Begitu. Orang yang kayak dibilang asal-asalan ya. Gitu, asal-asalan. Ulet dan tekun. Karena kenapa? Kualitas pekerjaan kalian itu ditentukan dari itu. Ya. Karena saja begini, saja. Itu orang roson itu namanya, ya. Nah, menggampangkan sesuatu, ya. Padahal bagaimana kita melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, tekun dan ulet. Nah, dalam dunia pekerjaan juga itu saya sampaikan kepada kalian keras. Saya sampaikan keras. Karena kenapa? Coba kalau kalian lihat orang yang pergi bekerja di Morowali sekarang, ya, di tambang. Mohon maaf kalau ada di sini orang tengah bekerja di sana. Mereka untuk mendapatkan uang itu luar biasa perjuangan mereka sampai taruhan nyawa. Mereka tidak pernah melihat pekerjaan yang lain Senin sampai Ahad sampai Senin berikutnya selain itu tambang. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Ya,
Sedangkan kita guru datang pergi jam 7, mungkin pulang jam 12 siswa, atau mungkin yang di SMP, di SMA pulang jam 2, pakaian bagus, kalian pulang dengan ilmu kalian mengejarkan itu, maka kalian sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan gaji, dan mendapatkan amal. Tidak perlu dengan kerja keras. Maka dari itu apa? Pesan saya kepada kalian, ketika kalian kalau kalian sudah bekerja nanti, jujur ki, bertanggung jawab ki, tekun ki, ulet ki, dan satu, jangan pernah melawan pimpinan selama itu kebaikan. Tapi kalau itu adalah sebuah keburukan, maka perlu untuk menyampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak sopan. Ya. Nah, sekarang sebelum nanti kita masuk kepada sharing untuk sesi tanya jawab, ada satu ayat Al-Quran yang saya sampaikan kepada kalian supaya menjadi motivasi kepada kalian semua. Ya, bisa kalian buka nanti. Disebutkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada yang tahu artinya? Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi. Siapa yang bisa mengartikan itu? Pasti kalian sering dengar. Kalau kalian pernah diajar tuh Samsuri itu ayat andalannya Samsuri itu. Toh? Ada yang bisa artikan? Coba cari dulu di HP-nya. Surah berapa? Saya lupa. Ayat? Satu orang baca dulu. Supaya kalian coba beramal. Coba yang ini. Ada di HP-nya. Buka. Surah apa itu? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pertamanya itu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kan? Dapat 200. Nah, yang dulu dapat yang baju kuningnya. Baca. Lengkap ya. Kutiba alaikumul kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Mantap, luar biasa. Coba baca terjemahannya. Diwajibkan atas kamu berperang, pada hal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu pada hal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada hal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, diwajibkan atas kalian berperang, akan tetapi itu tidak menyenangkan bagimu. Jangan sampai kalian mengartikan kata-kata perang itu orang yang pergi menangkap senjata di Palestina. Salah satu perang yang sekarang kalian melakukannya adalah di antara kalian yang sekolah, berapa kalian telah berperang untuk melawan sebuah kebodohan. Diwajibkan atas kalian berperang, akan tetapi tidak menyenangkan bagimu. Mengapa berperang tidak menyenangkan? Kalian datang sekolah di sini berjihad untuk memerangi kebodohan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kasur yang empuk di rumah, meninggalkan keluarga kalian yang menyenangkan di rumah. Kalian tinggalkan itu, datang sekolah di sini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang menurut kalian tidak baik, menurut kalian dalam kacamata kalian tidak baik, akan tetapi belum tentu itu dan belum tentu itu baik di mata Allah, atau belum tentu itu tidak baik di mata Allah. Artinya apa? Boleh jadi ada sesuatu yang kalian hari ini ternyata begini namanya kuliah, berorganisasi ternyata begini. Tetapi tentunya yakin dan percaya besok lusa Allah akan memperlihatkan kebaikan di dalamnya. Sukses pikir nanti dibilang, wih ternyata betul ini Pak yang mendapatkan teman organisasi. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi menurut kalian yang baik sekarang ini belum tentu itu baik di matanya Allah. Artinya apa? Apa yang kalian mungkin dapatkan, enak di rumah duduk saja, makan, tidur, terjamin dari orang tua, tetapi besok lusa orang tua kalian meninggal, tidak punya apa-apa yang kalian warisi kepada kalian mau apa? Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya apa?
bahwa belum tentu yang tidak baik dalam diri kalian itu, yang kalian hadapi sekarang, belum tentu itu tidak baik menurut Allah. Boleh jadi Allah menyimpan hikmah di baliknya. Ada yang mengatakan sekarang, coba yang Faisal, dulu dia masuk di fisika, putar haluan masuk di PAI. Iya, boleh jadi karena Allah memperlihatkan kepada dia bahwa Faisal kalau di sini kemungkinan nanti lambat mau selesai. Boleh jadi kan, kita nggak tahu. Iya. Boleh jadi jangan sampai dikatakan seperti ini sekarang. Menyesal kalau supaya banyaknya hadis dipelajari, belajar. Tuh bikin bahasa Arab. Ada bahasa Arab 1, 2, 3. Tambah yang tiba. Besok lusa pikiran baru tahu apa fungsi dan maknanya itu. Makanya boleh jadi apa yang menurut kalian tidak baik hari ini, belum tentu itu tidak baik di mata Allah. Kuasa untuk ibu syai'un wa syarrun lakum. Boleh jadi kalian baik hari ini yang menurutnya kalian, tapi belum tentu itu di matanya Allah baik. Maka dari itu segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, ya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya, karena di balik peristiwa yang Allah turunkan kepada kita itu pasti Allah menyimpan hikmah di baliknya. Makanya kenapa manusia itu diberikan akal sedangkan hewan tidak diberikan akal, mereka hanya diberikan insting, supaya manusia bisa berpikir, ya, menggunakan akalnya untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, jadi kalau dari saya untuk sementara itu, ya, saya kembalikan kepada moderator. Sempat ada sharing, tapi kalau tidak ada ini ya ambil untuk gorengan. Oke, saya kembalikan kepada moderator ya kalau ada ini. Kalau tadi yang ada yang sangat luar biasa dari orang ini. Gimana semuanya itu? Luar biasa. Baik, terima kasih. Jadi kita mungkin ada yang mau bertanya. Masya Allah, semangat semua. Masya Allah, siapa kata? Ya. Kasih pada itu. Kasih. Kita di sini, saya persilahkan. Terima kasih kita menanggapi sebenarnya informasi ya, kita sudah berdasarkan malam ini belajar ketua MJ banyak ya. Terkait dengan pertanyaan saya, ini sebenarnya pertanyaan titipan juga. Iya, boleh. Teman saya dan Titipan dari siapa? teman saya kan, hanya ini juga. Oh iya, oke. Karena WhatsApp dulu. Iya. Ya, baik. Bagaimana pandangan kakak terkait dengan seseorang yang bisa dikatakan sebagai organisatoris, Iya. juga aktivis mungkin, tetapi pada saat selesai pada perkuliahannya, dia itu masuk pada dunia politik yang dimana dia itu sedang mengumbar dan janji palsu saja. Nah, apa itu? Ketika dia lulus dalam perkuliahannya, dia terjun dalam dunia politik, sehingga apa yang dia sampaikan itu hanya sekedar janji-janji manis saja. Iya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan pertama. Dan kemudian pertanyaan kedua pribadi dari saya, Iya. sempat disinggung tadi oleh kakak terkait dengan pemimpin dalam suatu lembaga. Iya. Nah, bagaimana kira-kira menurut kakak kalau ada suatu lembaga yang mana ketuanya ini memang sudah berperan aktif dalam menghidupkan lembaga, tetapi pengurusnya yang mungkin kurang aktif, tidak mau kita kerjasama dalam bagaimana kita kembangkan ini organisasi. Nah, mungkin seperti itu Kak. Kembalikan kepada kakak. Iya. Terima kasih kepada kakak penanya. Bagaimana Kak mau langsung jawab atau kamu? Ya, langsung saja ya supaya langsung kali ini. Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya? Lafran. Iya. Lafran. 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 Iya. Ini yang pengurusnya mah ya? Iya. Oke, jadi saya biasa dengar ini namanya Lafran. Lafran pengurusnya karena yang apa? Yang LPM-nya juga, yang penulis gitu. FLPK. FLP, ya. Oke, nah sekarang terkait dengan alumni PAI yang mungkin dia organisatoris pada saat itu, bahkan bisa dikatakan sebagai aktivis kampus, dan dia pada saat lulus, kalau tadi bahasa sering kita dengar di dalam ruangan itu ada bahasa-bahasa dari dosen itu murtad, ya. Murtad itu bukan berarti bahwa kita keluar dari Islam, tetapi murtad itu yang dimaksudkan oleh Bapak dosen tadi adalah orang yang dimana kuliah jurusan PAI yang harusnya dia menjadi guru PAI atau mungkin berkecimpung di dunia pendidikan, tapi dia justru keluar dari itu yang memilih untuk jalan lain.
Nah, itu yang disebut dengan murtad pendidikan, bukan murtad agama. Nah, oke, ada orang yang memang seperti itu, mereka memilih jalan untuk berdamai dengan dunia politik ya. Mungkin mereka lebih suka dengan dunia politik dan lebih cenderung ke sana jiwanya. Nah, pada dasarnya bahwa politik itu adalah sebuah jalan untuk meraih sebuah kepemimpinan, dan kepemimpinan yang diraih itu melalui cara yang ada di negara kita dengan sistem demokrasi. Nah, walaupun di dalam kita lihat faktanya bahwa pada hari ini politik itu kita lihat sangat minim sekali yang namanya sebuah kebaikan yang dilakukan untuk mencapai itu. Karena hari ini kita melihat orang-orang begitu banyak. Padahal sekarang mulai dari sisi terkecil pilkades saja orang ini kades ya. Belum bupati, belum wali kota, belum gubernur, kepala desa saja sekarang ini. Bahkan bisa dikatakan sekarang musim politik legislatif itu berjanji ya hanya mengkarya kata saja, tidak ada nyatanya. Nah, oke. Jadi jelas sekali dalam hal ini bisa dikatakan dalam Al-Quran kita jelaskan bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kabura maqatan indallahi orang yang mengatakan sesuatu yang bukan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, jadi sudah dikatakan bahwa orang yang seperti ini adalah bukanlah sosok orang yang betul-betul dapat dicontoh. Bahkan kalau kita lihat begini, kalau dia memang mungkin orang politik, lantas dia terjun ke dunia politik, maka itu adalah orang yang memang betul-betul sekolah politik. Tetapi karena dia dari ini kan tadi dikatakan adalah backgroundnya dari PAI, terus dia masuk ke politik, ilmu politik, terus dia mengumbar janji, tidak menunaikan janji itu, maka yakinlah percaya bahwa ilmu yang dia dapatkan melalui sebuah organisasi maupun melalui pendidikan itu adalah dilaksanakan dan diamalkan secara keliru. Dan itu pastinya merupakan adalah orang-orang yang tidak menunaikan apa yang dia dapatkan di organisasi. Padahal tidak ada tanda, ada tidak organisasi yang mengajarkan kepada kalian hari ini untuk berkata sesuatu akan tetapi tidak melaksanakannya? Ada tidak? Tidak ada kan? Ada tidak organisasi hari ini yang mengajarkan kepada kalian sebuah kebaikan, lantas kebaikan itu dipergunakan dengan cara yang salah? Ada? Tidak ada kan? Nah, maka dari itu kembali kepada diri pribadi kita. Orang yang melaksanakan sebuah organisasi, mendapatkan ilmu dari organisasi, lantas dia menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah, maka yakinlah percaya bahwa diri mereka tidak pernah mengamalkan organisasi dengan sebaik-baiknya dan belum bisa dikatakan sebagai aktivis yang tulen. Iya, tidak bisa dikatakan aktivis yang tulen karena kejujuran itu adalah di atas segala-galanya. Yakinlah percaya, kejujuran di atas segala-galanya. Ya, ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik ada 3. Toh? Ketika berkata, dia berdusta. Ketika berjanji tidak menepati. Ketika percaya dia berkhianat. Jelas sekali kan? Saya mohon maaf ya kalau mungkin ada tidak setuju. Saya itu deh kalau ngomong selalu dengan landasan itu. Karena kenapa? Karena saya sebagai pendidik, sebagai guru PAI selalu harus ada landasannya dalam Al-Quran begitu, supaya lebih kuat ya. Karena kalau kita mau tidak, jangan pakai Al-Quran, wah salah dong kalau seperti itu. Nah, jadi kalau berpolitik itu tergantung dari orangnya sih seperti itu. Kalau ada orang yang berpolitik dengan cara yang baik, maka hasilnya juga kan baik. Nah, yang kedua, apa tadi pertanyaannya yang kedua? Terkait dengan seorang pemimpin yang mana sudah berusaha. Nah, oke. Nah, sekarang jadi pemimpin itu dalam sebuah organisasi adalah kita harus menjadi teladan. Teladan itu artinya adalah di mana ada kegiatan di situ kita ada. Memulai kita sebelum mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka kita lebih dulu yang memulai kebaikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana anggota kita ingin mengikuti kita ketika kita tidak melakukan hal itu? Ya, jadi tahu enggak artinya itu kita sebagai guru? Tahu enggak? Sekarang saya mau tanya, tahu itu Tuturi Handayani? Tidak. Slogannya Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosultulodo, Ingmaja Nongongkarso, Tuturi Handayani. Pernah dapat itu? Di depan menjadi pemimpin
di belakang memberikan dorongan, di tengah menjadi penengah atau berada di tengah-tengah. Tuturi handayani itu artinya memberikan dorongan. Ya. Sekarang saya mengatakan bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu memang harus selalu memulai dulu lebih duluan daripada anggota kita. Bagaimana anggota kita yang mengikuti ketika kita tidak. Dan yang kedua adalah perlihatkanlah sebuah keteladanan yang bisa dilihat oleh pemimpin kita. Ya, bagaimana anggota kita yang mengikut kalau pemimpin tidak melakukan lebih awal? Nah, itulah sebabnya mengapa kadang-kala dalam sebuah organisasi itu malas-malas anggotanya kalau pemimpinnya juga malas-malas. Kabitnya bagaimana anggota di bidangnya mau bagus kalau kabitnya malas? Bagaimana di bidangnya mau ini kalau misalnya ada kegiatan sering anggota yang lebih dulu dibandingkan kabit? Andaikan ini di jabatan pemerintahan yang dikasih tunjangan jabatan, pasti orang semua mau. Tapi karena ini tidak ada tunjangannya. Nah, kalau saya katakan sekarang ya, kalau ada yang mau di organisasi baru mau jadi dibayar ya, keluar nih, tidak usah masuk. Nah, seperti itu sekali. Nah, jadi itu ya jawabannya adalah bagaimana anggota kita mau mengikuti kita adalah lebih dulu kita harus memulai, ya, in action, ya, kita harus lebih dulu untuk memulai dulu daripada anggota kita. Kalaupun kita sudah memulai memperlihatkan sebuah kebaikan, sedangkan anggota kita juga tidak mau mengikuti itu, maka biarkanlah. Bisa jadi satu lepas, maka lebih banyak lagi mencoba. Lepaskan saja, tidak usah. Kenapa? Banyak orang yang mau berorganisasi. Banyak anggota yang jauh lebih menghargai dan mau berusaha. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Saya persilakan kepada Kak Lokman. Bisa. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih moderator. Sebelumnya saya Faisal ya, minta maaf. Iya. Pertama, ini mungkin momentum merindu dengan Kak Pajak. Iya. Sebelumnya tadi sudah dibongkar sedikit oleh Kak Pajak. Saya sebenarnya awalnya bukan di jurusan PAI, saya hijrah dari fisika saintek UIN ke PAI Tarbiyah. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Kak Fajar bahwa apa yang menurut kita tidak baik itu belum tentu tidak baik untuk orang. Iya. Dan saya kira itu pribadi sudah saya rasakan saat ini. Saya tidak ingin saling Kak, mungkin terakhir ketemu bulan November Desember 2019 ya. Iya, betul. Sudah 4 tahun tidak bersua. Insyaallah. Saya pernah dekat makan satu kos satu rumah Iya. dengan Kak Fajar, dengan Kak Ibi dan yang lain. Iya. Yang ingin saya katakan Kak, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan, bahwa saya pribadi merasakan hal tersebut, Iya. bahwa apa yang menurut Kak berat pada saat itu meninggalkan jurusan lama yang sudah jelas-jelas nama ada di dalam dan sudah melakukan proses perkuliahan, banyak pertimbangan pada saat itu dan kemudian memantapkan hati untuk meninggalkan jurusan lama dan sempat ngambil satu semester kemudian kembali ke PAI. Tapi alhamdulillahnya ketika saya kemudian di PAI banyak hal-hal yang seakan-akan dipermudah oleh Allah. Pertama, saya ketua tingkat Kak, mulai dari semester 1 sampai semester ini sudah 6 semester sebagai ketua tingkat. Kalau mungkin di kami di angkatan 20 ada 3 kelas, saya satu-satunya ket yang belum pernah digantikan. Di pemilihan ketua angkatan, alhamdulillah saya juga terpilih sebagai ketua angkatan. Kemarin di Pemilma, alhamdulillah saya mewakili PAI masuk sebagai pengurus senat mahasiswa fakultas. Itu berbicara kampus. Belum lagi beberapa organisasi di luar. Alhamdulillah saat ini kami yang menaik posisi sebagai, ada yang sebagai ketua umum, sekretaris umum, dan ada yang sebagai ketua bidang. Ini yang mau saya katakan bahwa apa yang kakak tadi jelaskan adalah suatu kebenaran yang saya pribadi sudah rasakan sejak ini. Kalaupun ada yang bilang bahwa mungkin organisasi itu menghambat pendidikan, maka tentu saya pribadi yang merasakan hal tersebut ya tidak benar adanya. Kalaupun dikatakan organisasi menghambat,
saya dan beserta Ibu Ketua serta Pak Wakil juga, Iya. alhamdulillah di angkatan kami punya jabatan, tapi kami terhitung orang-orang yang awal seminar proposal. Betul. Maka tentu ini kan dampak positifnya juga Iya. organisasi. Berkaitan dengan hal itu Kak, yang ingin saya mungkin Iya. tanyakan ke kita, bagaimana pendapat Kak kemudian orang-orang yang menganggap bahwa organisasi itu justru membuat lama segala sesuatu, dalam Iya. artian membuat lama pendidikannya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia terlalu terlena dengan dunia Iya, organisasinya, betul. sehingga banyak melupakan pendidikan yang sebenarnya pendidikan sebagai tugas utamanya. Iya, Yang betul. pertama itu kan bagaimana pandangannya terhadap orang yang terlalu terlena dengan dunia organisasi sehingga melupakan pendidikannya. Yang kedua Kak, yang saya rasakan saat ini banyak teman-teman mahasiswa, apalagi adik-adik mahasiswa, dan buktinya sekarang terjadi adalah susahnya membagi waktu Iya. antara kuliah pendidikan dengan pendidikan organisasi, dan mungkin ada yang bekerja. Nah, bagaimana kemudian tips and trik Kakak untuk mengatasi hal seperti ini? Iya. Mungkin itu saja cukup kuat dan ingin saya tanyakan. Betul. Oke ya, langsung ya Dek ya. Oke. Ya baik, terima kasih Faisal. Jadi betul yang disampaikan Faisal, dulu saya pernah serumah Faisal di Kaila Dimension di depannya Lutfi ya. Dulu dia dulu masih maba ya, masih maba, Fatur itu masih berapa pada saat itu. Nah, jadi memang Faisal juga lihat dulu bagaimana keseharian kami di sana, bagaimana ini kami semua, dan alhamdulillah memilih jalan untuk hijrah dan masuk kepada jurusan PAI, dan tentunya ini adalah sebuah kemajuan yang tentunya merupakan prestasi yang sendiri dari Faisal, bahwa banyak hal-hal positif yang dia dapatkan pada saat dia masuk di jurusan PAI. Nah, terkait dengan persoalan tanggapan pribadi saya ya, terkait dengan orang-orang yang kemudian mereka datang kuliah akan tetapi melalaikan tugas kuliahnya, bahkan kuliahnya itu sampai terbengkalai, bahkan dia lebih mementingkan organisasinya, maka orang-orang seperti inilah bisa saya katakan merupakan orang-orang yang keliru sebenarnya. Mengapa saya katakan orang-orang yang keliru adalah mereka tidak memikirkan orang tua dan orang-orang yang mengharapkan dia untuk bisa datang memberikan pendidikan ya. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa orang tua kita mengatakan kita untuk datang ke sini untuk mengemban pendidikan, tetapi alangkah lebih senangnya orang tua kita ketika kita pulang membawa sebuah pendidikan disertai dengan sebuah pengalaman ya. Tetapi ketika kita pulang tidak membawa apa-apa, justru kita pulang membawa zon, tidak ada yang bisa kita dapatkan, maka saya kira adalah orang yang keliru. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa banyak hal-hal yang seperti itu nanti pada saat semester akhir ketika sudah ada peringatan bahwa ketika tidak selesai maka di DO, maka baru dikebut semua. Bahkan sudah dipakai cara-cara yang tidak bagus, nilai sudah mulai di inilah, bahkan semua sudah dipalsukan, tidak tentu lagi persoalan prosedur. Maka orang yang seperti ini saya katakan adalah orang yang cacat prosedur. Mengapa saya orang yang katakan cacat prosedur? Karena semuanya serba dikarbi ya, mau tidak mau berakhir pemain SPP, mau bikin DO, dan dia secara proposal belum, peneliti belum. Kira-kira bisa tidak orang melaksanakan seperti itu? Dan dosen bisa nggak dosen dikatakan bahwa ini Pak, sertifikat organisasi saya sudah sampai segini organisasi yang saya pilih, tidak akan diterima. Karena kenapa? Pendidikan itu sifatnya formal ya, sifatnya formal. Jadi orang yang melaksanakan organisasi dan melalaikan kuliahnya itu, maka saya katakan adalah orang yang keliru. Tetapi sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan organisasi pendidikan, dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Nah, terkait dengan membagi waktu ya, membagi waktu itu memang hal yang sangat sulit. Hal yang sangat sulit. Karena kenapa? Karena waktu itu kita rasa sekarang sangat pendek ya, sangat cepat sekali berlalu. Nah, kadang-kala kita mengatakan bahwa ternyata baru jam segini. Nah, apa yang bisa saya katakan sekarang bahwa
waktu yang kita dapatkan hari ini jangan jadikan sebagai sebuah penghambat, tetapi jadikan sebagai cara kita untuk memanagement. Cara membagi waktu yang tepat itu adalah satu, berikan waktu yang banyak untuk mengasah pendidikan. Yang kedua, berikan waktu yang dibawa dari pendidikan, artinya kita bisa menyeimbangkannya dengan sebuah organisasi. Yang ketiga adalah berikan porsi waktu untuk kalian yang namanya rekreasi, maksudnya healing ya bahasanya kita hari ini, healing ya. Berikan waktu, berikan porsi itu untuk kalian bisa berwisata, pergi untuk freshkan otak. Dan yang ketiga adalah berikan waktu kepada kalian untuk istirahat dan berikan waktu kalian untuk keluarga. Artinya keluarga bukan berarti bahwa kalau kita yang jauh terus pulang tiap minggu, tidak. Kecuali yang macam Faisal dulu kan saya ingat biasa sering pulang tiap minggu. Ya sampai sekarang Faisal ya. Saya ingat sekali tuh Faisal tiap minggu kalau sudah ini pulang nih ya. Biasa nanti sore ya atau besok Senin pagi-pagi baru tiba. Nah, jadi bagi waktunya. Tapi saya katakan bahwa tetap memporsikan untuk waktu pendidikannya yang lebih banyak. Ya, setelah itu waktu organisasinya, setelah itu bagaimana kalian, mengapa saya katakan bahwa healing ataupun wisata itu perlu, karena kenapa? Karena tubuh dan jasmani ini butuh untuk disegarkan, karena kita manusia itu butuh yang namanya itu, karena itu adalah sebuah cara untuk kita supaya tidak stres. Yang ketiga adalah butuh waktu istirahat. Waktu istirahat ini sangat penting untuk mempengaruhi bagaimana jasmani kita, kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah waktu keluarga. Jangan sampai dengan sibuknya kita, biar ditelepon kita tidak mau menjangkau telepon, Pak. Sempatkan sedikit untuk memberikan kabar, ya. Karena saya ingin sampaikan sedikit kepada kalian. Pernah tidak kalian mungkin merasa bahwa kenapa ini orang tua saya sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit menanyakan kabar. Pernah saya tanya kepada ibu saya, apa jawabannya? Mak, kenapa gitu selalu telepon Kak? Kalau misalnya biasa itu sebentar telepon lagi. Apa dia bilang? Jadi orang tua pokoknya juga merasakan. Maknanya itu mendalam sekali. Artinya apa? Bahwa menjadi orang tua itu sangat betul-betul yang kita gunakan itu adalah sebuah perasaan memang. Artinya apa? Bahwa ada maksudnya di situ. Saya tidak bisa menjawab karena saya belum menjadi orang tua. Nah, ya, jadi nantilah kalian yang bisa menjawabnya. Saya pernah tanya kepada ibu saya, apa artinya itu? Nah, kita terus menanyakan. Walaupun kadang sebentar, di mana sudah makan, kadang begitu kan perhatiannya sudah makan, sudah sholat, atau jam berapa masuk kuliah, apa kuliahnya kan kadang begitu hal-hal sepele. Tapi kan kadang kita apa maksudnya ini? Kadang saya bertanya kepada ibu saya tidak dijawab secara detail, tapi dikatakan bahwa nanti kalau kamu sudah menjadi orang tua pasti akan kamu tahu jawaban. Penasaran kita itu sangat tinggi ya. Tapi ya semoga nanti juga kita ketika kita menjadi orang tua ya tentunya menginginkan anak yang soleh dan soleha juga. Ya menginginkan juga anak kita menjadi sukses seperti ini. Nah, jadi saya kira itu ya Faisal ya untuk pembagian waktunya, karena tentunya ini juga menjadi kebutuhan kita semua. Masih ada lagi? Oh masih ada, oke. Silakan, nggak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berkenaan juga dari materi jawaban dari pertanyaan Faisal tadi, saya juga salah satu orang yang bukan kan, yang merasakan pembagian waktu karena selain berkuliah saya juga jadi ketua dan juga saya juga kerja. Oh kerja ya? Iya. Kerja di? WFH Kak. Oh. Tadi tetap harus diatur juga olehnya. Jadi 3 hal sekaligus yang saya juga temui sekarang karena saya melatih bukan karena apa saya bekerja, saya cuma ingin melatih manajemen waktu saya. Bagaimana tidak ada, saya tetap menjalankan diri ini tetapi tidak ada yang kecolongan
tetapi Iya, betul. berjalan semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum masih bisa terhandle 3 hal tersebut. Nah juga yang ingin saya tanyakan, sekarang itu orang-orang apalagi di PAI itu gencar-gencarnya itu apa nih, ingin cepat lulus Iya. itu semua karena memang dari dorongan Iya, jurusan. dem tanpa adanya apa nih, kadang ada orang yang memang kalau semester akhir itu memang abaikan nih tanggung jawabnya karena memang dorongan penyelesaian tetapi ingat melupakan tanggung jawabnya begitu. Pertanyaannya juga bagaimana pendapat kakak mengenai orang yang terlalu akademis, memang lulus tepat waktu cum laude tapi kalau segi pengalaman itu kurang, apalagi segi tanggung jawab. Dan juga saya juga ingin bertanya, apa pengalaman kakak yang sampai saat ini sangat berdampak di dunia pekerjaan, mungkin misalnya dari segi mental yang dulu mungkin pada saat perkuliahan itu terbawa sampai sekarang, atau apa yang memang berdampak sekali paling kak yang berdampak di dunia pekerjaan kak? Mungkin itu juga. Oke, nah sekarang saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Ica tadi terkait dengan waktu. Saya baru tahu bahwa Ica bekerja, ya. Ternyata work from home ya. Nah, oke, jadi itu suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa Anda kuliah, Anda berorganisasi dan Anda bekerja, ya. Jadi itu satu value ya, nilai tersendiri kepada Anda untuk kebaikan-kebaikan ini. Nah, terkait dengan satu yang saya mau berbicara tentang pengalaman ya. Ketika saya dulu di kampus, saya itu yang pertama dimulai dari anggota dulu ya. Anggota-anggotanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang hal-hal ini. Nah, apa yang bisa saya dapatkan yang sangat berdampak kepada pekerjaan saya hari ini? Satu, saya ingin mengatakan, kalau kita berorganisasi, sering tidak kita membangun komunikasi dengan pernah tidak membangun komunikasi dengan dosen, dengan senior, dengan orang-orang yang ada di kampus, di jurusan? Pernah tidak? Tentunya komunikasi kalian itu tidak harus dikomunikasikan dengan cara reanu, toh? Nah, dan tentunya ada itu caranya. Kalau kita di organisasi, tahu pasti caranya bagaimana supaya istilahnya melobi-lobi, ya. Lebih-lebih bagaimana, dan tahu caranya bagaimana menghadapi teman-teman kita, menghadapi anggota-anggota di bidang kita. Salah satu pengalaman saya adalah dulu saya di organisasi banyak kenal dosen-dosen, terutama orang-orang yang di jurusan ya. Dan pada saat saya sekarang bekerja, ketika sering ada apa-apa, kadang-kala itu guru-guru, kita mau pokoknya kalau ada orang tua siswa kita mau bicara, kita mau yang biasa kalau ada orang tuanya datang marah-marah di sekolah, kita mau yang ini. Dan ketika ada urusan kita ke dinas pendidikan atau apa, kita bukan ada di organisasi, kita pasti pintar untuk membahasakan bagaimana bahasa itu bisa cepat dipahami oleh orang lain. Karena beda itu bahasanya orang organisasi dengan bukan, ya beda. Karena biasa itu lambat dipahami orang yang tidak berorganisasi dibandingkan dengan orang yang berorganisasi. Nah, makanya itu satu pengalaman. Yang kedua, ketika kita ditanya, waktunya kalau kita guru baru di sekolah, satu itu pertanyaannya. Yang pertama, alumni mana Ki? Toh? Alumni mana Ki? Pasti kan kalau dibilang UIN, UIN Alauddin, toh? Oh. Nah. Yang kedua, jurusan apa? Jurusan PAI. Nah, pasti pikirannya orang, semua ini bisa kalau dikasih apa-apa, toh? Semua mau dikasih jadi guru bisa, mengajarkan anak-anak baca tulis Al-Quran bisa. Nah,
pengalaman yang paling ini adalah kira-kira kalau kita disuruh melatih anak-anak dalam hal yang bukan tugas kita. Misalnya kita disuruh melatih anak-anak untuk ceramah. Kan tidak ada tuh mata kuliah tak ceramah. Tidak ada toh? Tidak ada dilatih anak-anak kultum. Tidak ada toh? Nah, pengalaman seperti itu karena walaupun kita tidak tahu ceramah, tetapi karena kita pernah berbicara di depan umum, kita punya retorika, punya gaya berbicara atau public speaking. Nah, kita sisa buka saja materi agama, itu yang kemudian kita bagaimana membicarakannya di depan orang dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat besar bagi saya. Dan yang ketiga adalah, apalagi pengalaman yang paling berharga saya ketika saya menjadi ketua MJ yang sampai sekarang saya rasakan, bahkan di organisasi saya rasakan, yaitu kadangkala ketika kita datang di sekolah itu, toh, ada teman kita di sana. Oh, satu sekolah kepala sama Ibu Ica, misalnya nanti kalau jadi guru nih. Oh, mantan ketua HMJ dulu itu. Sudah pasti Anda dikenal dan memiliki nilai lebih. Oh, mantan pengurus HMJ dulu itu aktif dulu itu di kampus begini. Nah, pasti pikirnya pimpinan orang ini adalah bukan orang sembarang. Pasti orang yang bisa diserai sebagai tanggung jawab. Bukan kita yang bilang, tapi orang lain yang cerita oh, anu dulu ini pengurus HMJ. Oh, ketua pengurus SEMA dulu. Oh, ketua tingkat dulu. Walaupun ketua tingkat sih. Oh, anu dulu ini. Nah, anggotanya ini, bidang ini. Itu sudah menjadi nilai plus untuk orang yang cerita. Kan sekarang itu lebih cepat itu informasi sampai kalau dari mulutnya orang. Toh? Daripada kita sendiri. Makanya itu yang bisa menjadi nilai kebaikan kepada kita. Nah, saya kira itu Ica ya. Untuk apa lagi tadi pertanyaan belum saya jawab? Terjawab nih semua? Bagaimana pandangan tentang orang yang memang lulus tepat waktu? Oke. Orang yang lulus tepat waktu tetapi tidak memiliki riwayat pengalaman organisasi yang baik. Saya bisa katakan bahwa orang yang seperti itu bisa dikatakan orang yang prematur. Tahu prematur, baik prematur. Belum waktunya. Memang secara waktu, kalau yang itu kan kalau di prematur baik seperti itu belum waktunya. Kalau di kuliah waktunya nih, tapi tidak ada di pengalamannya. Nah, makanya saya katakan bahwa lulus yang baik itu adalah lulus tepat waktu dengan pengalaman yang baik. Maka menurut saya adalah orang yang prematur, belum ada apa-apa nak tahu dari sisi pengalaman. Toh, biar membuat atau berbicara di depan umum saja masih apa mau jadi guru kalau begitu. PLP 1 kan masih observasi, PLP 2 nanti kalian mengajar. Iya, coba saya dulu PLP di Madani, ada itu di Madani, siswanya. Iya, siapa pernah rasakan di Madani? Toh, ada itu. Bagaimana tidak patut-tuai? Anak dosen di sana, anak guru, anak orang-orang UIN juga. Ada itu di Madani, dulunya saja pusing. Ya, toh. Jadi bagaimana caranya kita mau berbicara yang baik? Jadi orang yang berorganisasi, orang yang selesai tapi tidak berorganisasi, belum memiliki pengalaman, itu saya katakan sebagai orang yang prematur. Artinya apa? Mereka secara ijazah punya, secara kualifikasi punya, tetapi mereka tidak bisa berbuat lebih di masyarakat. Contohnya kalau cepat dapat pekerjaan, kalau tidak, apa mau bikin? Mau juga telepon temannya cari kakak pekerjaan, ada kan loker? Tidak ada relasinya. Tuh. Adakah apa? Tidak ada temanmu. Tuh. Nah, mau juga lihat orang tidak ada nilai plus, mau lihat. Tuh, ada ijazahmu. Dan semua orang gampang kalau ada ijazah. Sekarang orang pergi saya di kampus yang cuma masuk Sabtu Minggu bisa mendapat ijazah. Tuh. Nah, cuma apa yang saya katakan bahwa manfaatkanlah waktu studi kita itu. Saya dulu 3 tahun 10 bulan. Ada lebihnya, atau kurangnya hanya 2 bulan. 3 tahun 10 bulan. Nah, manfaatkan itu untuk mengisi organisasi. Tidak harus dengan bahwa kita organisasi untuk mementingkan itu daripada kuliah, tapi asa sedikit demi sedikit untuk bisa menghasilkan sebuah kumpul. Karena pasti relasi sudah pasti dapat, komunikasi sudah pasti dapat, nilai plus sudah pasti dapat. Itu coba bekerja berorganisasi, apalagi dengan ketua tingkat.
pasti dia bilang itu organisasi apa gitu macam Ica pasti itu Ica ada sedikit biar mami itu tidak pintar-pintar Ica kalau ada sedikit dosen oh ketua NJ ini ada itu requestnya saya dulu begitu saya dulu ketua tingkat juga PAI 34 ya dari PAI 34 2015 saya masih 5 kelas PAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya jadi banyak memang banyak sekali mulai dari R1 sampai yang R yang di ujung itu pokoknya sama juga itu PBA 1 PBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di banyak memang pada saat itu tapi sekarang kan sudah jadi makanya saya kadang tidak baku hafal ke satu angkatan karena terlalu banyak dan pada saat itu tidak seperti kalian yang dibilang menyatu itu karena sulit sekali